Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru se-Indonesia. Pada video kali ini, saya akan coba menyebarkan pemahaman saya terhadap topik kurikulum merdeka yang saya dapatkan dari pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Yang menjadi poin utama dalam pembahasan video kita kali ini adalah mengapa kurikulum itu perlu berubah. Nah, sebelum kita masuk kepada perubahan kurikulum, mari kita lihat sejenak apa itu kurikulum. Secara sederhana, kurikulum dapat kita pahami sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mengapa kurikulum itu sering berubah? Kita ingat bahwa kurikulum itu bersifat dinamis. Artinya, dia berubah sesuai dengan konteks dan karakteristik murid pada masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, perubahan kurikulum itu bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, sehingga dapat kita katakan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan konteks zamannya. Dalam perubahan kurikulum ini, setidaknya ada 4 isu utama yang perlu menjadi perhatian, sehingga pemerintah berpikir untuk mengadakan perubahan kurikulum. Apa itu? Pertama, kita lihat perubahan iklim global. Kemudian, kemajuan teknologi digital. Perhatikan lagi industri multinasional, serta adanya arus globalisasi yang menyebabkan transformasi budaya. Nah, setidaknya dari 4 hal inilah, maka kurikulum itu perlu mengalami dengan perubahan. Demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan peserta didik, kemudian konteks kehidupan dan perkembangan zaman, arus globalisasi dan transformasi budaya, serta harapan untuk terwujudnya generasi visioner menjadi alasan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Kita lihat yang pertama. Alasan yang mendasari perubahan kurikulum itu agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, peserta didik kita hari ini mereka hidup pada zaman yang serba digital. Karena itu, maka kurikulum perlu mengalami perubahan ke arah kehidupan yang serba digital ini. Kalau kita ingat, saat kita bersekolah dulu, guru adalah satu-satunya sumber informasi bagi siswa. Jika mereka merasa kurang informasi dari guru, maka mereka akan pergi ke perpustakaan guna mencari referensi dari berbagai buku. Tapi saat ini, anak-anak kita dalam mengakses berbagai informasi sangat cepat, yaitu melalui internet. Dengan satu HP di tangannya, dapat memberikan pada mereka beragam informasi tanpa batas. Bahkan mungkin anak-anak kita saat ini, mereka lebih banyak bertanya pada Google ketimbang kepada kita gurunya. Alasan yang kedua, mengapa kurikulum perlu berubah adalah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan konteks kehidupannya masa kini dan konteks kehidupan yang akan datang. Kebutuhan peserta didik kita hari ini terus berkembang sesuai dengan konteks kehidupan yang dijalani. Yang ketiga, kurikulum berubah agar dapat menyiapkan peserta didik menjadi generasi yang visioner. Apa itu generasi visioner? Yaitu generasi yang mempunyai pandangan jauh ke depan atau menetapkan suatu pilihan dengan pertimbangan masa depan yang matang. Contohnya saja dalam hal cita-citanya. Kalau dulu mungkin kita hanya bercita-cita sebatas menjadi guru, menjadi dokter, menjadi insinyur pertanian, polisi, tentara, dan sejenisnya. Namun coba kita lihat kehidupan yang saat ini dijalani dan tatapan jauh ke depan.
Anak-anak kita mereka mulai membayangkan suatu cita-cita yang tidak pernah terbayang oleh kita sebelumnya. Misalnya, mereka ingin menjadi programmer, ingin menjadi ilustrator, YouTuber, analis data, spesialis digital marketing, dan sebagainya. Nah, kita saat ini sudah harus menyentuh dan memfasilitasi mereka untuk hal itu. Kemudian yang keempat, kurikulum berubah agar mampu menghadapi iklim global dan transformasi budaya. Laju transformasi budaya karena pengaruh globalisasi tidak dapat kita hindari. Kita hanya mampu menyiapkan peserta didik agar mereka mampu memfilter budaya yang masuk, bagaimana supaya mereka dapat mengambil positifnya dan bagaimana mereka bisa mempertahankan budaya bangsa mereka sendiri tanpa harus terkontaminasi dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri. Karena itu, pada guru, orang tua, dan masyarakat, mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik kita. Karena suatu pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Oleh sebab itu, perubahan kurikulum bukanlah suatu hal yang menghalangi kemajuan pendidikan, melainkan adalah sesuatu kebutuhan bagi peserta didik dan kebutuhan bagi kita untuk menyiapkan mereka menjadi generasi yang siap menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pemahaman saya terhadap topik kurikulum merdeka ini. Salam bahagia, guru hebat se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.